Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Nah, baik, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, ini adalah subbab yang kedua dalam bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan dimudahkan. Amin. Oke, kita kembali lagi ke materi kita, substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, next. Oke, hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi, salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Apa tuh Bu maksudnya bersifat universal? Nah, artinya hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Nah, kata kuncinya di sini ada hak dan kewajiban. Artinya, setiap hak, ya kan, pekan lalu kita sudah bahas tentang konsep hak dan kewajiban. Masih ingat ya? Hak artinya sesuatu yang dimiliki. Kemudian kewajiban, segala sesuatu yang wajib dilakukan. Nah, jadi hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia, tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Nah, jadi oleh karena itu, setiap warga negara ini wajib yang namanya menegakkan hak asasi manusia. Nah, akan tetapi karakteristik penegakan hak asasi manusia ini nggak sama di setiap negara, beda-beda ya. Karena setiap negara punya hukum sendiri-sendiri, punya sistem pemerintahannya sendiri-sendiri, punya ideologinya sendiri-sendiri, jadi nggak sama ya. Nah, apa yang membedakan Bu? Ini dia, ideologi, kemudian kebudayaan, dan juga nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Nih, misalnya nih kalau kita di Indonesia, ya, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi kita. Apa ideologi kita? Ya, benar sekali, yaitu Pancasila. Nah, di mana yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, sesuai dengan judul kita tadi, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kita akan melihat bagaimana substansi hak dan kewajiban asasi manusia ini dalam Pancasila. Kita akan bahas satu persatu silanya nanti. Nah, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Nah, kemudian pertanyaan nih, bagaimana lalu Bu Pancasila bisa menjamin itu semua? Nah, Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui yang namanya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Masih ingat ya, 5 sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berbeda-beda. Nah, nilai-nilai Pancasila inilah dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, ada yang namanya nilai dasar. Kemudian yang kedua nilai instrumen, dan yang ketiga adalah nilai praktis. Nah, ketiga ini nanti akan kita bahas. Apa itu nilai dasar, apa itu nilai instrumen, dan apa itu nilai praktis, serta contoh-contoh dari ketiga nilai ini. Oke? Nah, ketiga kategori nilai Pancasila inilah yang kemudian mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Ya, kita akan bahas satu persatu dari
Nah, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Jadi kita hari ini fokus hanya melihat hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila ya. Nanti untuk nilai instrumental dan juga nilai praktis kita bahas di pekan depan atau pekan selanjutnya. Oke, baik. Langsung saja nih, nilai dasar Pancasila. Nah, jadi nilai dasar ini berkaitan dengan hakikat dari kelima sila Pancasila. Ya, kelima sila Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian yang ketiga persatuan Indonesia, keempat nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima nanti ada namanya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah komponen dari Pancasila. Isi dari Pancasila. Nah, nilai-nilai dasar inilah yang tadi kita katakan sebagai universal tadi, maka di dalamnya terkandung ada cita-cita, ada tujuan, kemudian ada juga nilai-nilai yang baik dan benar. Nah, nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Oke, jadi pertanyaannya apa, Bu? Hubungan antara hak kewajiban asasi manusia dengan Pancasila, kita akan lihat satu persatu. Dari sila pertama, nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sampai nanti kepada sila yang kelima. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke ya? Nah, langsung saja nih. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi dengan Pancasila. Nah, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sila pertama ini ya, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Nah, ini adalah hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan sila pertama. Ya kan? Dengan dibuktikannya kita dijamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, bebas memeluk agama apa tergantung kembali lagi kepada keyakinan masing-masing. Kemudian kita memiliki hak untuk melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan damai, seperti itu. Kemudian kewajibannya apa? Kewajiban kita untuk menghormati yang namanya perbedaan agama. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, hak kemerdekaan untuk memeluk agama ini juga diatur dalam undang-undang. Ingat ya, bunyi pasal 29 ayat 1. Nah, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka nggak boleh nih kalau kita sebagai warga negara tidak memiliki agama. Ya, karena ideologi kita Pancasila, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya menjunjung tinggi yang namanya ketuhanan. Seperti itu. Jadi kita wajib punya Tuhan. Arti ketika kita punya Tuhan berarti kita wajib punya agama. Nah, kemudian bunyi pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ya, jadi kita dijamin nih hak kemerdekaan beragama. Ya, kemudian kita dijamin juga hak untuk beribadah menurut agama yang telah kita pilih. Nah, seperti itu ya. Oke, nih kemudian yang kedua dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Nah, mungkin ketika berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kalian punya pertanyaan nih, Bu, apakah kemanusiaan yang adil dan beradab hari ini masih dilakukan di negara kita, melihat banyaknya kasus atau banyaknya problem yang kita anggap itu tidak adil, ya. Oke, mungkin pada realitanya seperti itu. Tapi kita di sini bahas yang sesungguhnya seperti ini. Nah, jadi makanya harapan kita semua, nah kalian nih sebagai penerus bangsa bisa menegakkan yang namanya keadilan di negara kita, ya kan, yang adil dan juga beradab. Artinya kita memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Nah, bukan yang kemudian yang punya uang banyak, kemudian yang punya orang dalam atau yang punya privilege itu beda.
statusnya di dalam hukum dengan orang yang mungkin biasa-biasa saja, tidak seperti itu ya. Walaupun mungkin pada beberapa kasus kita menemukannya. Nah, tapi semoga kita tidak termasuk ke dalamnya, seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kita menjunjung tinggi hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Nah, kita mendapatkan hak yang sama terhadap jaminan dan perlindungan hukum di negara Indonesia. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Ya, sila persatuan Indonesia. Nah, kalau persatuan Indonesia ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya kita sebagai manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Nah, ini yang harus kita pupuk dalam diri kita. Kenapa? Karena hari ini yang mulai luntur. Jadi nilai-nilai dalam Pancasila itu baik dari sila pertama sampai kelima itu udah mulai luntur ya. Nah, jadi bagaimana kemudian kita bisa memupuk setiap nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ini. Terutama persatuan Indonesia. Kita sudah, mungkin kalau yang tinggal di perkotaan sudah jarang ya melihat yang namanya kegiatan gotong royong, ya kan? Ini yang sudah mulai luntur di kehidupan kita. Mungkin di beberapa wilayah masih nih. Nah, coba kita mulai bangun, kita mulai ciptakan kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila sesuai dengan yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila. Oke? Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana perwujudan sila dari persatuan Indonesia, yaitu gotong royong. Ya, di mana ini mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Saling membantu, kemudian kita saling menghormati, ya kan, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan kita. Seperti itu. Oke. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia sudah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Nah, menghargai setiap hak warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Nah, ini juga PR untuk kita ya. Nah, jadi bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan nilai-nilai ini, ya kan? Nilai-nilai yang demokratis, di mana kita saling menghargai setiap hak warga negara untuk bermusyawarah mufakat. Jadi nggak ada yang namanya tekanan, kemudian paksaan, ataupun intervensi. Nah, apabila hari ini kalian menemukan hal tersebut, misal yang nggak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila ini, maka ini PR besar untuk kita, untuk warga negara Indonesia, ya kan? Untuk warga negara Indonesia kemudian bisa bisa melaksanakan kembali nilai-nilai yang terkandung di setiap sila ini. Oke? Nah, masih hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini berarti mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah, ini juga mungkin kita masih melihat keterbalikan ya daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau kita lihat fenomenanya hari ini atau realitanya hari ini. Nah, bagaimana kemudian juga Najwa Shihab mengatakan bahwa keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia kalau hari ini, gitu ya. Tapi tidak, tetap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kita junjung karena merupakan isi dari sila kelima dalam Pancasila. Bagaimana kemudian kita bisa tetap melaksanakan, tetap menumbuhkan nilai-nilai yang terkandung di setiap sila ini, ya kan? Oke, baik. Nah, ini materi singkat kita pada pertemuan hari ini ya.
Sudah bahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sudah pada tahu semua nih ya, bagaimana substansi dari setiap sila dalam Pancasila, dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, kemudian keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima, ya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita udah tahu nih substansi hak dan kewajiban asasi manusia di setiap sila itu tadi. Semoga kita bisa mulai menumbuhkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini, terutama khususnya untuk hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, seperti dari sila pertama tadi, kita memiliki kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian seperti sila kedua tadi, ya, menempatkan hak setiap warga negara. Kemudian menganggap semua warga negara itu sama kedudukannya di dalam hukum, tidak membeda-bedakan mana si kaya, mana si miskin. Seperti itu. Lalu ketiga, persatuan Indonesia, kita mulai pupuk nih rasa gotong royong, kemudian saling membantu, saling menghormati. Nah, rela berkorban, ya kan? Dari keempat juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, menghargai setiap hak warga negara untuk bermusyawarah bermufakat, berdemokrasi. Nah, dan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya hak milik perorangan kita dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Oke? Inilah materi singkat kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di-like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.